Oke, Pak. Oh, aku mau nanya lagi. Sorry. Maksudnya aku mau mention lagi untuk Sobat Philip semuanya. Kalau boleh banget untuk tanya-tanya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Jadi nanti pertanyaannya yang paling menarik akan saya baca dan bakal dijawab langsung dan dapat merchandise menarik nantinya. Jadi boleh banget untuk Sobat Philip tanya-tanya apa aja, boleh membahas tentang reksadana pastinya ya. Jadi jangan kemana-mana Ya, bahasannya. Jadi ya, sampai jangan habis tanya nanti di sahamnya naik akhirnya. besok ya, nggak akan dijawab. Nah, merchandise-nya apa? Nah, kalau penasaran bertanya. Nanti bakal dapat kayak apa. Oke, Oke. Haji, aku mau nanya lagi nih. Bagaimana sih silakan. cara Ya. cek nilai drawdown atau tingkat kerugian maksimal pada setiap produk reksadana? Gimana tuh, Pak? Sebenarnya ini agak sulit karena kan Mhm. kita kalau mau hitung-hitungan di atas kertas pasti akan berbeda dengan kenyataan ya. Iya. Tapi boleh dibilang kalau misalkan mau melihat ya bikinlah rata-rata dari di atas kertas ya. Kita analisa sendiri di Excel. Kita lihat penurunan dari nilai atau chartnya dari kita punya performance ya dari setiap reksadana itu kan kelihatan potensi penurunannya berapa persen, mana yang tertinggi. Mhm. Jujur kalau boleh dibilang mungkin sepanjang 10 tahun 20 tahun terakhir potensi penurunan terdalam pada saat COVID aja ya bisa minusnya 20%, tapi itu juga kembali dalam waktu sebulan 2 bulan gitu ya. Jadi ya kita lihat itu apakah menjadi patokan. Menurut saya enggak, karena itu kan kejadiannya karena force major. Tapi ketika kita melihatnya itu sebagai lihat dari yang sisi day to day-nya, mungkin kita bisa lihat paling kenaikan penurunannya cuma sekitar 1%, Mhm. 2%, sangat rata gitu ya. Ya udah, Mhm. itulah nilai drawdown yang kita harus expect kurang lebih. Oke. Nah, aku juga mau infoin lagi nih untuk Sobat Philip dan Sobat Sinhan. Sinhan, boleh banget nih kalau misalnya tuh untuk bertanya. Nih, ini udah ada yang nanya nih. Nanti akan saya baca nih ya. Udah ada yang nanya, ada Ara, dan ada beberapa pertanyaan juga di kolom section pertanyaan. Nanti bakal saya baca di akhir sesi. Jadi boleh kumpulin dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti bakal Oke. dibaca oleh saya dan akan dijawab oleh pajaknya langsung. Terus pajak, apa yang bisa dijadikan tolak ukur sebuah produk investasi itu untuk itu menjanjikan atau tidak bagi portofolio kita, Pak? Ya, kalau misalkan kita lihat perbandingan antara resiko dengan profitnya aja ya. Kalau misalkan drawdown-nya tadi ya, ketika penurunannya itu dalam, Mhm. tapi ketika dia naik juga nggak terlalu tinggi, menurut saya itu udah nggak bagus. Maksudnya apa? Misalkan kita lihat perbandingannya gitu ya terhadap Iya, reksadana benar. saham misalkan Mhm. terhadap dengan IHSG. IHSG hari ini penurunannya let's say 1%. Mhm. Kita lihat reksadananya minus berapa. Kalau minusnya 0, make sense. Tapi kalau ternyata minusnya lebih dalam dari reksadana daripada IHSG misalkan ya, bisa 1, atau bahkan 2, itu udah tanda tanya loh. Berarti ada kesalahan dalam manajemen portofolio asetnya. Demikian pula dengan kenaikan. Kalau misalkan ternyata ISG naik 1%, lalu reksadanya naiknya cuma 0,5, ya itu juga dipertanyakan. Karena terlalu jauh gapnya gitu ya. Biasanya yang paling benar adalah memang kurang lebih mirip-mirip. Nah, yang kita selalu lakukan adalah ketika di Shinhan punya pengelolaan reksadana, kita selalu buat agar resiko penurunan atau downside risk-nya itu Mhm. terbatas. Ya, artinya apa? Tidak sedalam IHSG. Tapi ketika IHSG-nya rebound, kita bisa mengikuti kurang lebih sama. Dan itu sangat sulit, Bapak Ibu, teman-teman ya, untuk mengelolanya. Memang mengelola reksadana tidak mudah. Tapi itu yang kita selalu usahakan, dan itu puji Tuhan sudah 5 tahun terbukti ya, 5 tahun 6 tahun terbukti hasilnya selalu stabil di atas IHSG dan cukup jauh. Jadi bukan IHSG segini, kita punya segini, tidak, selalu di atas jauh gitu ya. Dan ketika turun pun nggak terlalu tajam. Nah itu memang sangat sulit pengelolanya, memang harus active management. Tapi itulah yang menjadi tolak ukur ketika kita mau milih reksadana ya. Volatilitas hariannya kita boleh perhatikan. Jadi menurut saya kalau mau beli reksadana, ya kita harus melakukan due diligence yang cukup. Ya jangan cuma ikut teman atau ikut promo. Itu sebagai pemanis saja. Tapi boleh Ya. lihat, kerjakan PR-nya ya, banding-bandingkan, lihat-lihat. Nggak butuh kerjaan berjam-jam, tidak. Ya, yang penting kan niat ya, yang penting niat. Iya. Ketika niat, cuma 10 menit, 15 menit, setengah jam selesai gitu ya. Kan tinggal klik lihat di Google, lihat di Bareksa kah, apa di Philip kah, apa dimanapun, itu semua kan ada tersedia fun fact sheet-nya. Tinggal dilihatin ya, satu-satu gitu.
Atau kalau punya akses ke Bloomberg, lebih bagus lagi, bisa langsung di-compare antar reksadana gitu ya. Oke, tadi udah dijelasin sama Pak Ajih panjang kali lebar. Nanti bisa tadi seharusnya dicatat ya, biar Oh iya, nggak sempat dicatat. dan nggak cuma dicatat tapi diterapin nanti ya untuk sobat Philip Iya, semuanya betul. ya. Itu penting banget soalnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Kita lihat dulu yang pertanyaan yang pertama ini siapa. Oke, ini dari Ben Rizal underscore FND. Kapan waktu yang tepat beli ke reksadana? Apa beli langsung sekaligus atau dicicil tiap bulan? Itu gimana tuh Pak? Nah, itu jujur tergantung dari kita punya target. Targetnya mau seperti apa? Kalau kita memang mau simpanan jangka panjang gitu ya, untuk dana pensiun, ya lebih baik kita memang belinya lamsam. Lalu habis itu kita boleh cicil-cicil ketika kita ada pendapatan ekstra gitu ya. Tapi ketika kita hanya misalkan untuk menabung untuk jangka panjang gitu ya, misalkan untuk kebutuhan anak, kan kita mungkin belum punya uangnya sekarang. Itu yang paling bagus adalah ya kita dollar cost averaging atau setiap bulan beli, setiap gajian tanggal 24, 25 beli. Berapapun harganya, jangan dilihat, wah tunggu market turun ya baru beli. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa, namanya timing the market. Kenapa? Karena kalau bisa, Tuhan pun kalah, Bapak Ibu. Ya, nggak akan bisa gitu loh. Semua juga nggak ada yang tahu, nanya ke tukang nujum juga nggak ada yang tahu ya. Yang penting makanya kita harus disiplin aja, masuk gitu. Nanti kita akan lihat. Saya pribadi bisa ngomong karena sudah membuktikan gitu ya. Saya sudah berinvestasi reksadana dan saham itu sejak saya mulai bekerja ya sekitar 18 tahun lalu. Sudah nabung, sudah beli saham tiap bulan ya. Itu hasilnya beda banget, memang jauh. Oke, semoga tadi Bang Rizal jawabannya sudah terjawab ya, pertanyaannya sudah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada Rasiloh. Kapan sebaiknya reksadana kita perlu dievaluasi kepemilikannya? Itu gimana tuh Pak? Nah, yang tadi saya sempat mention juga, sebaiknya kita 6 bulan pertama sudah mulai lihat. Ya, 6 bulan misalkan kita beli reksadana apapun deh, terutama saham. Kita lihat 6 bulan. 6 bulan bagaimana? Apakah relatively oke dibandingkan dengan IHSG? Ya, karena patokannya kan kalau saham IHSG. Mungkin bisa bikin chart perbandingan. Kalau misalkan nggak tahu caranya, tinggal buka Google. Nanti akan dibantu. Bikin chart perbandingan. Kalau relatively sama atau bahkan lebih bagus, pertahankan. Tapi kalau ternyata juga minus, tapi lihat ternyata IHSG-nya juga minus. Ya nggak apa-apa dong, memang kondisinya seperti itu. Kita lihat reviewnya kan 6 bulan. Kalau misalkan tidak perform, jangan cepat-cepat dibuang. Saran saya. Kenapa? Karena bisa jadi malah Bapak Ibu buang, besoknya naik. Seringkali kejadian gitu kan. Nah, jadi lebih baik coba ditunggu sampai setahun. Ya, kalau 1 tahun saja nggak perform gitu ya, maksudnya tidak di atas IHSG, tidak di atas deposito, barulah memutuskan untuk dilepas, cari yang lain. Oke, semoga pertanyaan dari Adara Silo tadi terjawab ya oleh Pak Jeff ya. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Habilingga 4. Oke, apa yang harus diperhatikan pemula ketika mau berinvestasi di reksadana? Apakah AUM atau returnnya? Oke, yang pertama yang saya harus sampaikan, lihat dari return, ya. Dan yang kedua stability return, stabilitas. Karena AUM itu tidak selalu menjadi patokan. Jujur boleh dibilang, bukan karena saya di posisi sebagai fund manager ya untuk bisa berkata seperti ini, tapi jujur AUM itu tidak berbanding lurus dengan performance, tidak selalu berbanding lurus dengan performance. Jadi bukan berarti yang AUM-nya besar cenderung akan lebih perform ketimbang yang AUM yang kecil, tidak. Karena AUM itu kan hanya berapa nasabah yang masuk gitu ya. Nasabah masuk hanya 1 tapi sekaligus 100 miliar kan bisa juga. Ya, dan itu jadi besar. Padahal belum tentu perform. Jadi lebih baik dilihat itu stability-nya. Apakah konsisten selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu akan lebih baik. Nah, jujur saya pelajari juga dibandingkan dengan negara-negara di luar sana gitu ya, seperti di Jepang, di Korea. Itu masyarakatnya kan lebih open, lebih educated juga, lebih mengerti soal financial market. Jadi mereka nggak akan semerta-merta masuk reksadana atas ikut-ikutan.
Sedangkan di Indonesia banyak kan seperti itu, ikut-ikutan. Wah, mana yang bagus? Oke, cus beli. Padahal jelek, tentu gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan, jangan sampai seperti itu. Siapapun itu, kita kalau mendapatkan rekomendasi dari teman, boleh dilihat dulu, dibandingkan dulu. Ya kan? Jangan sampai kita ngikut-ikutan terus jadinya jelek. Karena baik lagi, posisi kita berbeda dengan posisi dia. Mungkin dia nggak butuh duit jangka panjang, ya. Kita butuh, dia butuhnya jangka pendek, kita mungkin jangan pakai kebalik. Nah, itu berbeda juga dengan pemilihannya. Nah, itu cocok-cocokan dengan produk reksadana juga. Oke, berarti returnnya ya Pak Jeff ya. Terus juga Ya, tergantung dengan return dan uh, konsistensi returnnya. oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Maharani underscore link 5. Izin bertanya, apa bedanya RDPT dengan berinvestasi langsung ke obligasi? Apa kelebihan dan kelemahannya? Terima kasih. Oke, kalau kita masuk ke reksadana pendapatan tetap ya, itu isinya kan campuran berbagai macam obligasi. Yang akibatnya kita punya resiko dan kita punya tingkat kenaikan pun akan lebih balance. Berbeda dengan langsung ke reksadana ke obligasi, resiko kita adalah langsung satu obligasi tersebut. Umpama kita hanya beli reksadana pemerintah, ya kita hanya mendapatkan return ya sesuai dengan kuponnya itu. Ya, let's say 6,4%, 6,3%, that's it. Tapi ketika kita belinya di reksadana pendapatan tetap, bisa ada kemungkinan lebih besar dari itu. Kenapa? Karena komposisi di dalamnya kan ada yang bunganya kecil, ada yang bunganya besar, ada yang harganya saat ini naik, ada yang saat ini turun, sehingga ketika dijual malah mendapat capital gain. Demikian pula misalkan dengan hanya beli satu obligasi korporasi. Kalau obligasi satu obligasi korporasi mungkin oke, returnnya bisa besar, ya, let's say PT ABC. Mungkin returnnya kuponnya bisa 9,5%, 10%, 12%, good. Tapi ketika sampai perusahaan itu default, uangnya hilang seketika. Berbeda dengan reksadana pendapatan tetap. Mungkin di dalam situ dia ada 30 obligasi. Satu default, masih ada 29 yang lain. Ya, jadi nggak akan mengacaukan seluruh komposisi yang ada. Uang Bapak Ibu tidak hilang. Paling hanya rugi sedikit gitu ya. Nah, itu dia bedanya. Kalau saya pribadi, ya lebih baik saya berinvestasi di reksadana pendapatan tetap. Kecuali memang yang kita beli sebuah perusahaan yang memang sudah bagus banget, misalkan obligasinya BCA gitu ya. Ya, tapi tentu nama-nama sebagus itu ya kuponnya nggak akan besar gitu ya. Akan berbeda dengan kalau kita beli obligasi yang lain. Oke, terima kasih Pak Jeff. Tadi udah dijawab oleh Pak Jeff langsung. Oke, kita cek lagi apakah ada pertanyaan yang lain yang menarik. Coba kita baca. Oke, sepertinya udah nggak ada nih Pak Jeff. Mungkin udah jelas semuanya kali sama Pak Jeff ya. Udah dijelasin dari tadi panjang kali lebar, dari profil resiko, terus gimana cara memilih produk reksadana yang tepat, dan segala macam udah dijelaskan panjang kali lebar. Nanti juga bisa di rewind lagi untuk Sobat Philip semuanya. Dan aku mau ucapkan terima kasih untuk Sihan Asset Management dan juga Pak Jeff udah mau bergabung di live hari ini bersama saya dan Philip Securities Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Aki. Oh iya, boleh sebentar Pak Jeff, boleh dong kasih kesimpulan dulu Pak Jeff untuk closing statement terkait bagaimana memilih reksadana nih yang tepat. Oke, closing statement menurut saya gini, sebagus-bagusnya kita mengerti seluruh aset ya, maksudnya kita ngerti saham ke obligasi, tetap prioritaskan untuk punya reksadana, karena reksadana itu menjadi penyeimbang portfolio kita sebenarnya. Banyak orang yang selalu mengesampingkan reksadana karena alasannya lambat gitu ya. Saya beli saham langsung aja lebih cepat. Ya benar. Tapi ketika nanti pada saat turun, demikian pula kejadian ya, lebih lambat juga kita turunnya lebih baik. Jadi kita harus lebih bagus memilah-milah portfolio kita. Baik lagi tujuan kita dalam berinvestasi, Bapak Ibu, ini perlu di note. Kita berinvestasi itu untuk jangka panjang. Ya, jadi kita harus maraton, bukan sprint. Kita harus cari yang sustainable, pelan-pelan, atau bahasa Jawanya alon-alon asa kelakon, bukan yang jedak-jeduk naik turun. Nah, itu tidak cocok gitu ya dengan orang yang mau seperti itu. Berarti tipenya orangnya sangat high risk dan siap-siap juga dengan terima resikonya. Tapi pada saat kita lihat kebanyakan orang, pasti kebanyakan orang nggak akan seperti itu kan ya. Iya. Pasti lebih mau stabil dan jangka panjang pasti profit. Nah, itu paling cocok memang di reksadana. Simpen,
jangka panjang gitu. Wow, jadi yang pengen berinvestasi jangka panjang yang baiknya itu adalah reksadana menjadi pilihan tepat ya. Ya balik lagi profil Betul. resikonya seperti apa, itu tergantung balik lagi ke investornya dan juga tujuannya seperti apa.